Film Indosiar ternyata kisah nyata kehidupanku. Apa ini? Film horornya atau film apanya nih? Ini keluarga sederhana kami. Almarhum bapak sama mama lagi digendong sama bapak. Bapak sakit stroke selama 2 tahun lalu Allah menjemputnya. Kita cuma 2 saudara, beda usia, kita 10 tahun. Foto waktu cari baju lebaranan di Cimahi Mall. Naik angkutan umum bareng mama, bareng saudara. Agak nakal dikit karena mama nikah lagi. Dan ternyata mantan suaminya menghabiskan harta kita yang tidak seberapa. Udah sedikit ditipu, tambah habis. Aduh, ini film sedihnya Indosiar berarti ya. Waktu PKL di Ramayana, Pak Delarang bener-bener nggak punya uang. Satu kos isi berempat sama teman-teman. Makan sehari-hari nasi sama masako rasa ayam. Gua kayaknya nggak pernah serem ini dah. Udah capek, stres, kurang makan, broken home, dimarahin kepala toko, SDM karyawan nggak digaji, PKL 3 bulan dapat nilai yang kurang memuaskan. Teman-teman yang di bagian fashion enak nilainya juga besar. Mulai tidak bersyukur dengan kehidupan. Ini temanku yang suka aku suruh sesekali antar jemput sekolah karena aku benar-benar nggak punya uang buat berangkat sekolah. Sering juga mereka berbagi makanan pas istirahat. BTW itu pakai behal 50.000. Rekomendasi temen. Lulus sekolah alhamdulillah dapat kerjaan jadi staf TU di sekolahku. Mantau adik-adik kelasku juga. Collab bareng Putra Equipment. Oh, ini kayaknya gue pernah lihat mbak-mbak ini gitu. Ternyata konten kreator ya. Pernah kerja ikut orang jadi WO juga. Jadi model make up juga. Cantik lu mbak. Model aja lah mbak. Model cocok nih. Alhamdulillah baik-baik lagi sama mama setelah cerai dengan orang penipu itu. Awal konten 2020 di TikTok nggak pakai hijab. Astagfirullah uhti. Oh, dia awalnya nggak berhijab jadi berhijab. Soalnya zaman sekarang ini nih lagi banyaknya nih. Awalnya dia konten pakai hijab. Gede nih. Lama-lama followersnya banyak, like-nya banyak, views-nya banyak, mulai tambah atas nih jilbabnya, lama-lama kebuka nggak lagi hijaban. Tapi lu keren mbak. 1 tahun kemudian mulai rame dan coba buat tutup rambut pakai hoodie. Keren lu mbak. Alhamdulillah tabungan terbesar pertamaku setelah rajin main TikTok. Ya Allah, luar biasa. Segala sesuatu bisa berbalik 180 derajat. Beli iPhone 13 buat konten biar lebih bagus kualitas videonya. Dulu aku konten pakai Realme C2. Alhamdulillah next bisa beli motor impian. Agak lain gak impianmu ya? Orang-orang cewek-cewek nih belinya tuh yang kayak Vespa kayak gitu kan. Ini agak-agak lain ya. Ada rezeki lebih renovasi rumah mama. Masya Allah keren. Dan ini hasilnya alhamdulillah. Kurban sapi pertama aku alhamdulillah bisa ngajakin saudara kurban gratis juga. Masya Allah. Akhirnya Allah mengundang aku, mama dan nenek ke Baitullah. Masya Allah. Alhamdulillah nggak berhenti. Allah kasih aku hadiah bisa beli mobil impian. Padahal rumah aku nggak masuk mobil. Ini aku ngontrak parkiran mobil di tetangga. Jadi aku bisa ajak mama jalan-jalan tanpa kepanasan dan kehujanan lagi. Keren. Mama suruh aku invest buat beli tanah. Alhamdulillah tanah yang dibeli aku buat dulu garasi. Biar mobil aku nggak ngontrak di parkiran orang lagi. Kalau udah ada rezekinya aku lanjut buat bikin rumah di lahan ini. Keren, gila siapa yang gak ngiler nih jadi konten kreator kayak gini. Alhamdulillah ikutin kata mama, jangan boros. Sekarang punya 12 kontrakan. Masya Allah di usia mudanya. Alhamdulillah banyak bersyukur. Aku banyak dosa, suka lupa terhadapmu ya Allah. Tapi pintu taubat masih terbuka, sangat begitu luas. Yang awalnya garasi mobil sekarang bisa lanjut bikin rumah di lahan ini. The power sepertiga malam emang nggak bohong. Allah nggak pernah pandang bulu. Aku yang banyak dosa ketika bangun di sepertiga malam, aku tetap dirangkul dengan kasih sayang yang begitu luar biasa. Ya Allah, gue yang masih bolong-bolong sholatnya ini, ya Allah, maafkan aku ya Allah. Ternyata di balik sukses Ilvi, banyak yang udah diambil dari dia. So, kita harus bersyukur karena ekonomi kita pas-pasan, tapi keluarga masih lengkap. Ya, kita nggak pernah tahu di balik kesuksesan dia, udah banyak pengalaman-pengalaman pahit yang telah dia lewatkan. Kita nggak pernah tahu cerita-cerita gelap, cerita-cerita turun naiknya kayak gimana sehingga dia bisa sampai di titik ini. Oi, ini apa-apaan ini? Oi. Di tempat yang sama tapi di waktu yang berbeda. Gua pernah ke Borobudur, iya pernah. Tapi sayangnya gua nggak foto-foto ya kayak gini ya. Harusnya gua foto dulu ya dan balik lagi ya kayak gini ya.
sayang dulu gue nggak foto ke Borobudur ya. Mungkin gara-gara itu ya dulu gue nggak sama dia ya. Harusnya dulu gue foto di Borobudur dulu kayak gini, terus after beberapa tahun kayak gini nih gue balik terus foto. Ya kayaknya itu sih gara-garanya gue nggak sama dia sampai sekarang. Nggak boleh naik ke candinya. Boleh kok, kata siapa? Boleh kak, kita udah izin sama guide-nya. Boleh kok kesini, boleh. Yang nggak boleh itu kesini nggak sih? Yang manjat-manjat kesini. Ini dia nih. Ini sama emaknya, sama ini bapaknya, dan ini bonusnya sekarang. Hai. Oke. Sudah seberapa jauh suami merubahku? Rate 1 sampai 10. Pak suami selalu bilang kalau nggak butuh nggak usah beli apa-apa. Beli barang ataupun apapun itu karena kita butuh. Oke, kita ikutin maunya. Alhamdulillah pelan-pelan kita berproses buat merapikan keuangan kita. Rate 8/10. Pak suami selalu ngingetin harus pintar atur keuangan. Selama menikah bisa terhitung berapa kali aku ke salon, ke bioskop bisa dihitung pakai jari. Pengen liburan entar-entar aja. Uangnya ditabung untuk hal yang bermanfaat aja katanya. Oke, kita ikutin saran Pak Su. Rate 8/10. Karena zaman muda sama berkeluarga itu udah beda. Pengen makanan-makanan fancy juga diminta skip dulu kata Pak Su. Kalau mau beli yang standar aja sesuai dompet. Kalau bisa masak di rumah juga lebih baik. Cari uang gak mudah dan kita hidup gak cuma buat hari ini aja. Jadi harus pintar atur keuangan kata Pak suami. Baiklah, aku ikutin saran Pak suami. 7/10. Dari awal menikah aku ditrain untuk hemat dan hidup sederhana. Jangan beli barang yang nggak begitu kepake dan nggak perlu ditanding-tandingin sama orang lain. Buat tunjukin kita punya apa. Hidup nggak perlu validasi kata Pak suami. Baiklah, aku ikutin saran Pak suami. 8/10. Tuh kan kalau ketemu suami yang kayak gini, cewek bakalan luar biasa banget sih. Alhamdulillah ikutin saran Pak suami. Banyak manfaatnya juga ternyata. Aku bisa punya usaha sendiri dari modal nabung. Walaupun usahaku usaha kecil-kecilan, tapi setiap ada orderan masuk aku syukuri. Rate 10/10. Ini kecil katanya, kecil tapi udah menghasilkan udah luar biasa banget. Akhirnya bisa sampai di tahap ini, bisa tempatin rumah sendiri. Pak suami selalu ingetin yang penting kita nggak kepanasan, nggak kehujanan dan kelaparan. Kita harus bersyukur. Dan yang terpenting kita nggak ada hutang. Itu paling penting. Baik Pak suami, aku ikutin arahan saja. 10/10. Kalau nggak ada hutang, kita itu bakalan damai aja itu. Nggak ada hal yang bikin kita ruwet kayak gitu. Kita juga memikirkan masa depan itu jadinya terang benderang. Pak suami selalu bilang yang penting kita nggak punya utang. Hidup sederhana nggak apa-apa, yang penting kita bisa mencapai banyak hal. Walaupun melewati proses berhemat dan menahan keinginan, itu jujur tidak mudah. 10/10. Alhamdulillah ikutin saran suami, aku bisa lulus S2 walaupun biayanya nggak murah. Bersyukur aku selalu disupport suamiku. Aku nggak mau sia-siain kesempatan kuliah ini. Aku balas jasa suamiku dengan kuliah sebaik-baiknya sampai aku bisa cum laude. Berapa ini? 1.000.000/10. Terima kasih suamiku sudah mengajarkan kita banyak hal baik untuk keluarga kita. 1.000.000/10. Tuhan, kali ini aku memaksa nggak apa-apa ya. Aku mau sama dia selamanya, seterusnya. Pokoknya sama yang ini aku mau sampai halal. Serumah, punya keluarga kecil dan bahagia. Penuh kasih sayang. Aku nggak mau ganti-ganti lagi. Tolong menangkan aku kali ini aja ya Tuhan. Buat siapapun, buat elu, buat gua, buat siapapun ya. Kali ini aja ya Tuhan. Please, kali ini aja. Tolong aku sama dia dan kalian juga sama yang kalian inginkan. Kali ini aja ya Allah, amin. Please banget, aku memaksa banget ini. Baru kali aku berhubungan sama cowok sampai sebrutal ini. Sampai bener-bener mikir kalau dia pergi aku gimana ya. Semua yang kita inginkan, semua yang kita harapkan, belum tentu itu yang terbaik buat kita. Mungkin ini menurut kita baik, tapi bagi Tuhan yang udah mengetahui masa depan kita, mungkin dia nggak baik untuk kita. Kena angin Turki, kena angin Singapura, kena angin Saudi. Beda-beda ya, nuansanya tuh kayak beda-beda aja ya. Kena angin Nepal. Jalan-jalanmu kemana-mana ini ya. Kena angin Cina, kena angin Jepang, kena angin Malaysia. Sumpil, lu jalan-jalannya banyak juga cuy. Kapan gue bisa jalan-jalannya? Kena angin Rinjani. Nah, kalau ini di tempat gue nih, tahu nih. Kena angin Dieng. Pernah aku ke Dieng, pernah. Kena angin Banda
Neira. Ini di mana dia? Kena angin Raung, kena angin Bukit Tinggi, kena angin Samosir, kena angin Kerinci, kena angin Sumbawa, kena angin Gili Trawangan. Gili Trawangan nih. Kena angin Luwu, kena angin Mentawai, kena angin Togean, kena angin Gorontalo. Lu jalan-jalannya jauh banget ya, banyak banget ya. Mancanegara, lokal udah semua lu. Kena angin Nusa Molas, kena angin Karayan, kena angin Bromo, kena angin Sabang, kena angin Raja Ampat, kena angin Bangkok. Gua sampai capek ngebacanya saking banyaknya nih. Kena angin Makassar, kena angin Wairebo. Ya Allah, lu koleksi lu, jalan-jalannya udah kemana-mana ini. Kena angin Baju, kena angin Jogja, kena angin Bali, kena angin Stadion. Kenapa aku beli ini? Hebat banget lu cuy, lu jalan-jalannya kemana-mana. Udah Indonesia udah lu kelilingin, keluar negeri udah jalan-jalan. Kapan bisa orang kayak gue bisa jalan-jalan kayak gini ya? Anjir, Adidas X Gucci 12 juta. Lus kepala doang ini kalau kayak gini. The real masa muda berkelana, masa tua bercerita. Nah ini. Oke. Kenalannya secara nggak sengaja. Sekarang sayangnya nggak kira-kira. Definisi skenario Tuhan nggak ada yang tahu. Dan seindah ini ternyata. Nggak pernah nyangka bakal jadi perempuan kesayangannya. Padahal dulu dia orang yang asing. Yang menurutku akan sama dengan sebelum-sebelumnya. Ternyata dia beda. Dia sesayang ini sama aku. Dan jadi sumber bahagiaku. Terima kasih ya sayang. Gue belum ngerasain sih. Gue belum ngerasain di tahap yang kayak gini. Gimana rasanya kayak orang yang kita sayang tuh bener-bener kayak bisa memberikan feedback yang sama ke kita. Di balik sebuah hubungan yang begitu langgeng, pasti ada kedua orang yang selalu bergantian untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Definisi Tuhan maha membolak-balikkan hati. Dulu aku nggak suka dia, sekarang kecintaan banget. Makanya kalau benci jangan terlalu benci, sayang jangan terlalu sayang.